Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini perlu saya buat untuk memberikan informasi yang mudah-mudahan dapat dipergunakan bagi Anda yang sedang waspada terhadap penyebaran daripada virus COVID-19 atau yang lebih dikenal sebagai virus corona. Banyak daripada pasien-pasien Al-Kindi yang memberikan WhatsApp kepada saya, bahkan sampai ada yang nangis, sampai ada yang ingin video call karena mereka sangat khawatir terhadap penyebaran virus COVID-19 ini. Sampai dengan hari ini berdasarkan berita sudah ada 450 orang yang terinfeksi dengan jumlah pasien meninggal sampai dengan 30, di atas 30 pasien. Dan ini menjadikan Indonesia menjadi negara kedua dengan jumlah pasien meninggal terbesar dengan peringkat 8% lebih, yaitu kita nomor 2 di dunia setelah Italia. Nah, hal ini membuat saya merasa terpanggil untuk memberikan video ini sebagai informasi yang mudah-mudahan bisa Anda gunakan. Yang pertama adalah tentang penyebaran daripada virus corona. Banyak di antara kita yang menggunakan sarung tangan, lalu menggunakan masker untuk menghilangkan atau memutus rantai penyebaran daripada virus corona. Perlu saya jelaskan bahwa ketika Anda menggunakan sarung tangan, ketika Anda menggunakan masker dan Anda adalah orang sehat, tentunya ini dapat meminimalisir daripada penyebaran virus corona. Namun Anda perlu ingat bahwa virus corona masih tetap dapat menyebar lewat Anda, yaitu lewat mata, yaitu lewat selaput mata. Karena droplet daripada orang yang batuk ataupun orang yang bersin dapat terlempar sampai dengan 9 meter, tapi biasanya range-nya sekitar 4 meter. Jadi social distancing yang hanya 1 meter menurut saya kurang cukup efektif untuk menghentikan penularan daripada COVID-19, tetapi cukup ampuh untuk meminimalisir. Penggunaan alkohol dengan kadar 70% juga dapat meminimalisir daripada penyebaran virus corona. Namun perlu diingat, ketika Anda terlalu sering membasuh tangan Anda dengan alkohol 70%, Anda juga ikut membunuh daripada Staphylococcus epidermidis, yaitu bakteri flora normal yang diciptakan Allah untuk melindungi kulit kita daripada serangan virus, bakteri, dan jamur. Jadi Anda cukup membasuh tangan Anda dengan hand sanitizer atau alkohol 70% jika Anda menyentuh sesuatu yang dianggap dipegang oleh orang banyak. Oke, itu menjadi saran pertama saya. Lalu yang kedua, bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh? Nah, kalau melihat daripada angka 450, dapat saya pastikan sebenarnya sudah ada ratusan ribu, mungkin jutaan orang yang tersebar di lingkungan kita ya, yang sudah terinfeksi oleh corona. Tetapi mereka belum tentu menunjukkan gejala. Mengapa demikian? Karena Anda perlu tahu, walaupun Anda sekarang ini tetap di rumah, Anda bekerja dari rumah, terus Anda tidak keluar rumah, tapi Anda pasti masih berhubungan dengan dunia luar karena Anda butuh makan. Tentunya jika Anda punya pembantu Anda akan tetap belanja ke pasar, Anda akan tetap ikut melakukan pemesanan online untuk makanan. Dan Anda perlu tahu bahwa virus ini dapat bertahan sampai dengan 3 jam di udara, dan bahkan virus ini dapat bertahan lebih daripada 24 jam pada plastik ya, pada lemari-lemari Anda ya, pada styrofoam, pada hal-hal yang berbau stainless, ini bisa lebih daripada 24 jam. Artinya ketika Anda beli makanan, Anda bahwa makanan tersebut dibungkus dengan plastik dan tukangnya ini misalnya sudah tersebar oleh virus corona, itu juga dapat menyebarkan kepada Anda. Artinya kita hanya meminimalisir penyebaran, tetapi sebenarnya penyebaran tersebut pasti terus terjadi. Nah, maka untuk dasar itu, kalau pemerintah sudah memberikan dasar untuk menghentikan percepatan daripada penyebaran, mengapa demikian? Karena keterbatasan daripada rumah sakit. Semua orang yang punya rasa nggak nyaman sekaligus mereka ingin dirawat di rumah sakit. Makanya saya sangat sepakat sekali untuk pilihan yang kedua, di mana pemerintah ingin melakukan tes massal, lalu secara itu ada opsi bahwa pasien yang positif corona akhirnya tidak dirawat lagi di rumah sakit, bagaimana mereka hanya dirawat di rumah dengan pemantauan saja. Karena ini yang sangat penting. Karena menurut saya tidak mungkin pemerintah dapat mendeteksi
seluruh pasien corona yang ada. Karena belum tentu semua pasien itu datang ke rumah sakit dan belum tentu juga pasien tersebut mengalami gejala corona. Padahal dia sudah carrier. Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana virus corona ini habis dapat kita cegah. Nah, penelitian yang agak sedikit menyenangkan adalah virus corona ini akan mati ya, atau dia tidak akan aktif di suhu 56 derajat Celcius. Artinya, kalau seandainya matahari sedang besar-besarnya keluar, disitulah saat terbersih untuk lingkungan kita, untuk udara kita terhadap daripada virus dan bakteri tentunya. Bahkan bakteri Mycobacterium tuberculosis mati 5 menit di bawah sinar ultraviolet. Kalau ada informasi yang mengatakan sinar ultraviolet B yang lebih baik dibandingkan sinar ultraviolet A, ini juga keliru. Karena sebenarnya sinar ultraviolet A juga kita butuhkan, sedangkan sinar ultraviolet B juga kita butuhkan. Banyak jurnal-jurnal dan penelitian yang mengatakan bahwa sinar ultraviolet A dan sinar ultraviolet B dapat digunakan untuk mengobati penyakit kulit misalnya, atau mengobati penyakit-penyakit yang lain yang berkaitan dengan infeksi. Artinya saran terbaik adalah nomor 1 adalah bagaimana Anda rutin melakukan sunbathing, yaitu Anda berjemur ya di bawah sinar matahari. Supaya Anda mendapatkan sinar ultraviolet A dan sinar ultraviolet B, maka saya sarankan memang berjemurnya itu di antara jam 9 sampai jam 10. Berapa lama? Sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam. Lalu yang kedua adalah tingkatkan protein Anda. Karena protein inilah yang dibutuhkan tubuh untuk melawan daripada virus tersebut. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah Anda harus banyak makan putih telur. Nah, kalau misalnya tadi ada yang dikatakan, wah putih telurnya harus matang karena mereka takut terhadap penyebaran daripada flu burung. Nah, ini ada kabar jeleknya sedikit. Karena ketika Anda makan putih telur matang, betul Anda terhindar daripada transmisi virus melalui telur, tapi Anda harus ingat, Anda tidak lagi mendapatkan manfaat daripada putih telurnya. Karena proteinnya rusak. Karena protein itu hanya bertahan sampai dengan suhu 40 hingga 60 derajat saja. Selebih daripada itu, hampir 80% proteinnya rusak. Maka Anda seperti makan untuk kenyang saja, tapi tidak ada manfaat proteinnya. Maka saya menyarankan Anda, jika Anda tahu riwayat daripada ayam petelurnya, saya menyarankan Anda untuk mengkonsumsi telur setengah matang. Atau jika Anda tahu betul bagaimana riwayat telur tersebut karena Anda pelihara sendiri dan Anda tahu kesehatannya, maka saya sarankan Anda untuk makan telur mentah agar Anda mendapatkan kandungan protein yang utuh dan bisa diserap oleh tubuh Anda. Kapan protein tersebut bekerja? Protein itu butuh waktu 2-3 hari untuk bisa tercerna di dalam tubuh Anda. Nah, baru yang ketiga adalah makan apa lagi tadi sinar ultraviolet, lalu Anda makan telur setengah matang atau telur mentah. Jumlahnya, tadi saya bilang, jumlahnya sekitar 5-6 butir. Atau setiap 10 kilo berat badan Anda 1 butir telur. Gampangnya ingat gitu. Jadi kalau Anda berat badan 50, Anda cukup 5 butir. Kalau berat badan Anda 60, Anda cukup 6 butir per hari. Nah, ini yang kedua tadi. Baru yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah kalau orang banyak pakai vitamin C, Anda perlu ingat lagi, vitamin C yang dapat diserap sama tubuh itu cuma 90-100 mg. Anda pakai vitamin C 5.000, Anda pakai vitamin C 1.000 yang ada memperberat kinerja ginjal Anda. Alih-alih Anda tidak terserang corona daripada Anda konsumsi vitamin C, tapi Anda terserang kerusakan ginjal, Anda terserang gagal ginjal akibat menggunakan vitamin C dosis tinggi. Maka saya menyarankan Anda untuk menggunakan vitamin C, yaitu hanya 100 mg saja per hari. Lalu yang keempat, Anda bisa tambahkan vitamin A. Nah, vitamin A Anda bisa dapatin dari apel. Nah, untuk Anda yang terkena diabetes, saya tidak menyarankan Anda untuk mengkonsumsi apel. Anda bisa mengkonsumsi fortifikasi vitamin A dengan beli vitamin A yang dosisnya ada mengandung vitamin A. Anda bisa ambil itu. Untuk Anda yang tidak terserang diabetes, Anda gunakan apel, ya, itu sekitar 2 butir per hari. Ini cukup membantu untuk Anda mengobati diri Anda. Tapi Anda masih takut sekali. Misalnya Anda masih takut dengan semua itu, Anda dapat lagi menggunakan Proimun. Nah, Proimun ini sudah ada penelitiannya, nanti kita akan publish juga. Karena pernah dilakukan penelitian terhadap glyceric acid atau kadar glycerizin yang ada pada Proimun ini dapat digunakan untuk menghambat jalur replikasi daripada novel SARS. Jadi SARS ini adalah virus yang
kira-kira satu nenek moyang. Nah, dengan virus corona. Kamu takut tertular virus COVID-19? Ternyata penggunaan masker belum cukup loh untuk mencegah penularan virus. Yuk, tingkatkan sistem imunitas kamu dengan berjemur, mengkonsumsi protein seperti putih telur, dada ayam, dan ikan, serta mengkonsumsi buah apel dan proimun. Ya, proimun. Hasil penelitian membuktikan bahwa glisirisin dosis tinggi dalam proimun dapat menghambat replikasi virus corona dibandingkan dengan obat antivirus lainnya. Proimun, the first immunoregulator. Kira-kira hampir sama dengan corona. Jadi artinya ini sangat menghambat sekali. Berapa dosisnya? Kalau untuk pencegahan cukup Anda minum 0,12 dikali berat badan Anda. Jadi misalnya berat badan Anda adalah 50 kg, lalu Anda kali 0,12 dapatnya 6 kapsul. Anda minum 6 kapsul sesaat sebelum Anda tidur. Ini mampu mengatasi, mencegah daripada virus corona yang ada. Dan jika Anda sudah merasa tidak nyaman, sakit tenggorokan, Anda bisa langsung menggunakan 0,42 dikali berat badan Anda. Nah, bagaimana sekarang ini? Setelah Anda tahu bagaimana mencegahnya, Anda harus tahu apa yang Anda rasakan ketika Anda terkena virus corona. Nah, banyak katakan, wah ini mereka ada batuk, mereka ada demam. Saya jelaskan bahwa orang yang terkena virus corona, nomor satu yang paling Anda rasakan adalah radang tenggorokan. Jadi Anda sakit menelan, tenggorokan sakit, tenggorokan kering. Ini hal yang paling harus ditakutkan. Yang kedua muncul demam. Ya. Dan yang ketiga batuk. Batuknya ini batuk kering ya. Jadi bukan batuk basah, bukan batuk yang ada dahaknya berlendir warna hijau gitu. Walaupun bisa saja berkembang menjadi batuk demikian, tapi Anda harus tahu batuk awalnya adalah batuk kering. Nah, kalau Anda ada batuknya warnanya hijau, warnanya kuning, ada dahaknya, maka itu adalah infeksi bakteri. Nah, tapi perlu diingat lagi, seseorang yang terkena virus juga bisa terkena infeksi sekunder, yaitu bakteri diikuti. Makanya pengobatan daripada corona salah satunya adalah dengan menggunakan antibiotik. Antibiotiknya bukan untuk mengobati virusnya, tapi mengobati infeksi sekunder yang terjadi ataupun yang mungkin terjadi. Jadi walaupun belum ada batuk berdahak, boleh digunakan antibiotik sebagai profilaksis atau sebagai bentuk pencegahan. Silakan hubungi konsultan Anda, silakan hubungi dokter Anda jika Anda merasakan gejala. Lalu Anda bisa melakukan treatment awal dengan penggunaan antibiotik sebagai profilaksis terhadap infeksi sekunder jika Anda terkena corona yang diikuti dengan penyakit sekunder. Nah, yang perlu diingat lagi bahwa ketakutan Anda akan menurunkan daya tahan tubuh Anda. Jadi Anda harus ingat, kita harus percaya dan yakin bahwa daya tahan tubuh kita mampu melawan corona. Keyakinan itu membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, tentunya harus diikuti dengan langkah-langkah yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Nah, sedikit lagi saya berikan informasi bahwa hampir 95% anak muda atau usia di bawah 45 tahun ke bawah cukup bertahan terhadap virus ini. Tapi virus corona ini sangat rentan sekali untuk orang di usia 55 tahun ke atas karena daya tahan tubuhnya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Untuk orang-orang tua, setiap hari wajib berjemur. Kalau Anda tidak bisa berjemur, maka sebaiknya Anda bisa sauna. Sauna membantu untuk meningkatkan metabolisme Anda. Yang kedua, kalau Anda takut olahraga pagi, tadi saya bilang Anda bisa sauna, tapi kalau misalnya Anda nggak takut, Anda bisa olahraga. Ya. Dan yang paling penting buat Anda tadi ikuti dengan berjemur, makan telur, apel, dan vitamin C 100 mg. Dan tidur yang cukup. Jika Anda bisa melakukan ini dengan baik, maka aku yakin Anda akan terhindar daripada virus corona. Sebenarnya apa yang dilakukan di rumah sakit? Saya perlu ingatkan, tidak ada obat untuk menghilangkan virus. Semua pasien yang didata oleh pemerintah masuk ke rumah sakit itu tidak bisa diobati. Ya, sampai dengan saat ini tidak ada obat untuk mengobati virus. Contoh, hepatitis. Misalnya ada obat untuk hepatitis. Apakah obat tersebut menghilangkan virus hepatitis? Tidak, hanya menghambat jalur replikasi. Apakah obat ARV untuk HIV bisa untuk menghilangkan
virus HIV? Tidak. Obat tersebut hanya menghambat jalur replikasi. Artinya hampir tidak ada. Sebagai contoh Haemophilus influenza, yang hampir seluruh rakyat di dunia ini terkena influenza. Artinya apa? Sangat sedikit sekali orang yang tidak terkena virus influenza. Virus influenza bisa berdamai dengan kita. Mengapa? Ketika kita sakit, kita flu, daya tahan tubuh kita lemah, kita flu. Tapi ketika daya tahan tubuh kita meningkat, kita sehat dan virusnya bisa dikurung sama kompleks antigen antibodi yang ada dalam tubuh kita. Nah, bagaimana untuk orang yang sudah sembuh dari virus corona pun, ketika mereka sakit, virus corona bisa bangkit. Anda boleh baca tentang banyak orang-orang yang sudah keluar, sudah rilis dari rumah sakit, lalu ternyata mereka sakit kembali dan akhirnya mereka menularkan kepada yang lain. Bahkan mereka sendiri yang sudah keluar banyak yang meninggal. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka terbebas dari virus. Ini informasi yang harus saya berikan, bahwa Anda ketika negatif diperiksakan virus corona bukan berarti Anda bersih dari virus corona. Tapi sistem imun tubuh Anda berhasil mengkarantina virus tersebut supaya tidak aktif. Jadi ingat ya, tidak ada orang yang berhasil bersih total dari virus corona. Yang benar adalah virus tersebut tidak terdeteksi karena dikarantina oleh kompleks antigen antibodi sel B yang ada dalam tubuh kita. Anda silahkan tanya kepada ahli imunologi, ahli imun, ya. Tapi ketika daya tahan tubuh orang tersebut melemah, maka virus tersebut bisa aktif. Artinya kita harus senantiasa menjaga tubuh kita. Oke, menjaga tubuh kita dengan syarat yang telah saya omongkan tadi. Ini sebagai informasi bahwa Anda harus membatasi untuk bertemu dengan orang lain. Kalau misalnya Anda terkena, tadi belum saya bicarakan. Kalau Anda terserang daripada virus ini, atau Anda terkena batuk ataupun pilek, Anda harus gunakan masker. Nomor 1 masker, supaya Anda tidak menyebarluaskan kepada orang banyak. Itu buat saya. Karena menurut saya, aku yakin seluruh dunia ini sebagian besar hampir pasti akan terkena virus corona karena penyebarannya sangat luar biasa. Bayangkan, dia dapat bertahan di lemari-lemari Anda, di bungkus makanan Anda sampai lebih daripada 24 jam. Hal ini berdasarkan penelitian dilakukan oleh Harvard University dan Anda bisa buka juga dalam English Medical Journal. Ya, di situ bahwa dikatakan bahwa COVID-19 dapat bertahan lebih daripada 24 jam pada bahan plastik dan bahan stainless. Itu pesan dari saya. Semoga kita tetap waspada, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kindi Herbal, salam sehat.